Era keemasan Islam atau yang oleh Barat sering disebut sebagai Islamic Golden Ages adalah masa ketika peradaban Islam menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, menerangi dunia yang kala itu diliputi kegelapan. Sementara umat Islam sibuk membangun pusat-pusat ilmu di Baghdad, Cordoba, dan Kairo, Eropa justru terjebak dalam masa yang kelam yang dikenal sebagai Dark Ages. Pada abad ke-7 hingga 13 Masehi, dunia seakan terbagi dalam dua wajah yang sangat berbeda. Di barat, Eropa masih terbelenggu dalam kegelapan intelektual. Sementara di timur, cahaya peradaban Islam tengah bersinar terang, melahirkan pusat-pusat ilmu dan budaya yang akan mengubah perjalanan umat manusia. Di benua biru itu, ilmu pengetahuan dikekang oleh otoritas gereja. Para ilmuwan dilarang berpikir bebas, bahkan tak jarang dianggap sesat atau dihukum hanya karena gagasan mereka bertentangan dengan doktrin agama. Wabah penyakit seperti Black Death melanda tanpa solusi medis yang memadai. Karena sakit sering dikaitkan dengan kutukan, sihir, atau dosa. Rakyat hidup dalam kebodohan di bawah feodalisme yang menindas, sementara peperangan dan konflik antar kerajaan menjadi hal yang lumrah. Di tengah kegelapan Eropa inilah, dunia Islam justru bersinar terang. Dari ilmu kedokteran, astronomi, matematika, hingga filsafat, para ilmuwan Muslim melahirkan karya-karya besar yang nantinya menjadi dasar kemajuan dunia modern. Di era inilah lahir tokoh-tokoh ilmuwan Islam penting yang menjadi fondasi peradaban maju modern seperti yang kita lihat sekarang. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah besar itu tentang para tokoh yang mengubah dunia, bagaimana Al-Quran menjadi inspirasi ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan yang menjadi fondasi peradaban modern, kehidupan di masa kejayaan, hingga sebab-sebab kemundurannya. Jadi, kalau kalian penasaran, pastikan simak terus videonya sampai habis. Sejarah selalu penuh dengan ironi. Pada masa ketika Islam sedang menyalakan obor pengetahuan di Baghdad, Eropa justru terjebak dalam gelapnya dogma. Mereka menyebut periode itu sebagai The Dark Ages, zaman kegelapan, yang berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-10 Masehi. Di desa-desa Eropa, orang lebih sibuk dengan tahayul dan perburuan penyihir daripada meneliti langit dan bumi. Penyakit dianggap kutukan ilahi, bukan fenomena medis yang bisa dipelajari. Buku hampir mustahil ditemukan karena masih ditulis di perkamen kulit yang mahal, sehingga hanya segelintir biarawan yang memiliki akses. Bandingkan dengan dunia Islam. Di bawah kekhalifahan Abbasiyah, khususnya sejak berdirinya Baghdad pada tahun 762 Masehi, peradaban Muslim justru berkembang dengan sangat cepat. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan. Pedagang dari Persia, India, Bizantium, hingga Cina datang membawa barang, budaya, dan tentu saja pengetahuan. Di jalan-jalan Baghdad, kertas mulai menggantikan perkamen, sehingga buku dapat disalin dalam jumlah besar. Diskusi filsafat digelar di masjid maupun istana. Rumah sakit dibangun dengan standar yang jauh melampaui apapun yang dikenal dunia saat itu. Jika di Eropa orang-orang masih mencari kesembuhan lewat doa dan ritual magis, di Baghdad, para dokter sudah mempraktikkan diagnosis, menulis jurnal medis, bahkan melakukan operasi bedah. Inilah paradoks besar peradaban. Saat Eropa menutup diri dari rasionalitas, dunia Islam justru menganggap ilmu sebagai cahaya iman. Mengapa umat Islam pada masa itu begitu bersemangat mengejar ilmu pengetahuan? Jawabannya sederhana, karena itu memang perintah langsung dari ajaran mereka, Al-Quran dan hadis Nabi. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah perintah untuk berperang, bukan juga perintah untuk beribadah ritual, melainkan satu kata yang sangat singkat namun penuh makna, Iqra, bacalah. Ayat ini mengajarkan bahwa membaca, meneliti, dan mencari pengetahuan bukan sekadar kegiatan duniawi,
tetapi ibadah yang bernilai suci. Al-Quran juga berulang kali menegaskan betapa mulianya orang yang berilmu. Dalam salah satu ayatnya disebutkan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Surat Az-Zumar ayat 9. Nabi Muhammad SAW pun menekankan hal serupa. Beliau bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Disinilah letak perbedaannya dengan Eropa pada masa yang sama. Gereja sering menutup akses terhadap ilmu dengan alasan mempertahankan dogma. Sementara Islam justru mendorong umatnya untuk belajar dari siapapun, tanpa peduli dari bangsa atau agama apa ilmu itu berasal. Tidak mengherankan jika pada masa kekhalifahan Abbasiyah muncul gerakan penerjemahan besar-besaran. Naskah-naskah dari Yunani, Persia, India, hingga Cina diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tujuannya sederhana, menyerap pengetahuan sebanyak mungkin, lalu mengembangkannya lebih jauh. Inilah yang membuat ilmu pengetahuan dalam Islam tidak pernah dianggap bertentangan dengan iman. Justru, semakin dalam seorang ilmuwan meneliti alam semesta, semakin besar pula rasa kagum dan tunduknya kepada Sang Pencipta. Dan dari pondasi spiritual inilah lahir sebuah peradaban yang kelak dikenal sebagai era keemasan Islam. Satu kisah penting yang sering diabaikan adalah pertempuran Talas tahun 751 Masehi. Di tepi sungai Talas, pasukan Abbasiyah berhadapan dengan dinasti Tang dari Cina. Kemenangan berada di pihak Muslim dan di antara tawanan perang terdapat para pengrajin kertas. Inilah titik balik yang mengubah sejarah. Dari para tawanan itulah dunia Islam belajar teknik membuat kertas. Sebelumnya, buku di Eropa hanya ditulis di perkamen kulit hewan, mahal, terbatas, dan lambat diproduksi. Tetapi setelah teknologi kertas masuk ke Baghdad, pabrik-pabrik kertas mulai berdiri. Biayanya murah, produksinya cepat, dan kualitasnya jauh lebih baik untuk menulis. Hasilnya luar biasa. Buku-buku dapat disalin dalam jumlah besar, perpustakaan tumbuh pesat, tingkat literasi meningkat drastis. Ilmu pengetahuan yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh segelintir elit, kini dapat dipelajari oleh lebih banyak orang. Baghdad pun menjelma menjadi pusat intelektual dunia, dan di sanalah berdiri sebuah institusi agung yang menjadi simbol era keemasan, Baitul Hikmah, House of Wisdom. Bayangkan sebuah kota yang diisi oleh suara debat para filsuf, bunyi pena di atas kertas, dan obrolan para ilmuwan dari berbagai bangsa. Itulah Baghdad pada abad ke-9 ketika Baitul Hikmah berdiri sebagai mercusuar dunia. Didirikan pertama kali pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya pada masa putranya, Al-Ma'mun, Baitul Hikmah bukan sekedar perpustakaan. Ia adalah pusat ilmu pengetahuan yang menggabungkan fungsi universitas, pusat penerjemahan, laboratorium, observatorium, hingga akademi riset. Disinilah ribuan manuskrip dari seluruh penjuru dunia dikumpulkan, dari Yunani, Persia, India, hingga Cina. Al-Ma'mun bahkan mengirim utusan ke Kekaisaran Bizantium untuk mencari naskah-naskah kuno yang hilang di Eropa. Manuskrip-manuskrip itu dibawa ke Baghdad, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bukan hanya sekedar ahli bahasa, tetapi juga diberi komentar, catatan kritis, bahkan diperbaiki jika ada kekeliruan. Inilah yang membuat ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar diwariskan, tetapi juga dilahirkan kembali dengan bentuk baru. Para ilmuwan yang bekerja di Baitul Hikmah datang dari berbagai latar belakang agama, Muslim, Kristen, Yahudi, bahkan Zoroastrian. Di bawah naungan Islam, mereka mendapat ruang untuk berdiskusi dan meneliti bersama. Yang dipentingkan bukanlah siapa pembawa ilmu, melainkan nilai pengetahuan itu sendiri. Salah satu tokoh besar dalam gerakan penerjemahan ini adalah Hunain bin Ishaq, seorang cendekiawan Kristen yang mahir dalam bahasa Arab, Yunani, Suryani, dan Persia. Ia menerjemahkan karya medis Galen dan Hippocrates, dan terjemahannya menjadi standar di dunia Islam dan kemudian di Eropa.
Sejarawan mencatat pada tahun 850 Masehi, Baitul Hikmah sudah menjadi perpustakaan terbesar di dunia, menyimpan ratusan ribu manuskrip. Bayangkan, saat Eropa hampir tak memiliki akses buku, Baghdad justru menumpuk pengetahuan dunia di satu kota. Tetapi Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai gudang buku, ia juga menjadi pabrik ilmu baru. Dari ruang-ruang di dalamnya lahirlah teori-teori matematika, percobaan kimia, riset astronomi, dan diskusi filsafat. Inilah yang menjadikan Baitul Hikmah bukan sekedar simbol kejayaan Abbasiyah, tetapi juga jantung peradaban dunia. Dan dari jantung inilah lahir para ilmuwan besar yang akan mengubah wajah sejarah manusia. Jika Baitul Hikmah bisa disebut sebagai jantung peradaban Islam, maka para ilmuwan yang berkarya di dalamnya adalah darah yang mengalir, membawa kehidupan dan pengetahuan ke seluruh dunia, bahkan melampaui batas-batas kekuasaan khalifah. Dari ruang-ruang penuh manuskrip di Baghdad, lahir tokoh-tokoh besar yang namanya masih bergema hingga hari ini. Salah satunya adalah Jabir ibn Hayyan atau Geber dalam literatur barat yang dikenal sebagai Bapak Kimia. Di laboratoriumnya, ia bereksperimen dengan api, logam, dan zat cair. Dari tangannya lahir metode distilasi, sublimasi, kristalisasi, hingga penemuan zat penting seperti asam sulfat dan asam nitrat. Istilah alkohol darinya kemudian menjadi alkohol dalam bahasa modern. Walau sebagian eksperimennya masih berbau alkimia, karyanya meletakkan dasar bagi lahirnya kimia modern. Tokoh lain yang tak kalah menarik adalah Al-Kindi, filsuf besar yang dijuluki filsuf Arab. Ia tidak hanya menerjemahkan dan mengulas filsafat Yunani, tapi juga menulis karya orisinal dalam musik, matematika, dan kriptografi. Ia bahkan menulis risalah tentang cara memecahkan sandi menggunakan analisis frekuensi huruf, teknik yang hingga kini dipakai dalam dunia keamanan informasi dan komputer. Kemudian, ada Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, sosok yang melahirkan istilah algoritma. Ia menulis buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabru wal Muqabalah yang memperkenalkan Al-Jabr atau Al-Jabar. Sebelum Al-Khawarizmi, matematika masih sebatas hitungan praktis, tetapi ia mengubahnya menjadi ilmu abstrak yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan rumit. Dari aljabarnya lahir kalkulus, komputer, dan teknologi digital. Al-Khawarizmi juga mengenalkan sistem angka Hindu Arab, termasuk konsep angka 0 yang sempat ditolak Barat karena dianggap aneh. Namun, tanpa angka 0, mustahil kita bisa menghitung orbit planet atau membangun komputer modern. Di bidang kedokteran, nama Ibn Sina atau Avicenna menjadi legenda. Ia seorang jenius sejati, dokter, filsuf, sekaligus penulis ensiklopedia. Karyanya yang monumental, Al-Qanun fi Al-Tibb atau Canon of Medicine, menjadi buku pegangan utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Di dalamnya, Ibn Sina membahas anatomi, diagnosis penyakit, farmakologi, bahkan mengemukakan teori penyebaran penyakit melalui partikel kecil yang tak terlihat, sesuatu yang baru terbukti setelah ditemukannya mikroskop. Ia juga memperkenalkan konsep karantina 40 hari untuk mencegah wabah, ide yang kelak diadopsi kota Venesia saat menghadapi Black Death. Sezaman dengan Ibn Sina ada Al-Razi atau Razes, seorang dokter dan ahli kimia. Karyanya Kitab Al-Hawi menjadi salah satu referensi medis terbesar. Al-Razi terkenal karena berani mengkritik teori medis Yunani yang sudah mapan, serta memperkenalkan metode diagnosis klinis berbasis observasi langsung. Ia adalah orang pertama yang membedakan penyakit cacar dan campak secara jelas dan menulis tentang etika kedokteran dengan menekankan kejujuran serta prioritas pada keselamatan pasien. Tak kalah penting adalah Ibn al-Haytham atau Al-Hazen, bapak optika sekaligus perintis metode ilmiah. Dalam karyanya Kitab Al-Manazir atau Book of Optics, ia membuktikan bahwa mata melihat karena cahaya masuk ke retina, bukan karena mata memancarkan cahaya seperti yang diyakini filsuf Yunani. Untuk membuktikannya, ia melakukan eksperimen terukur dengan cahaya dan lensa. Ibn al-Haytham juga menekankan pentingnya observasi,
eksperimen, dan verifikasi, 3 langkah yang kemudian menjadi inti dari metode ilmiah modern. Tak heran jika ilmuwan Eropa seperti Roger Bacon, Kepler, hingga Newton banyak terinspirasi oleh karyanya. Di bidang astronomi, ada Al-Battani dan Al-Biruni. Al-Battani berhasil mengukur panjang tahun matahari dengan tingkat akurasi yang hanya meleset sedikit dari perhitungan modern. Sementara Al-Biruni menulis ensiklopedia astronomi dan menghitung radius bumi dengan ketepatan mencengangkan untuk masanya. Astronomi dalam Islam awalnya memang lahir dari kebutuhan praktis, menentukan arah kiblat dan waktu sholat, tetapi berkembang jauh menjadi sains yang menginspirasi generasi setelahnya. Beralih ke ilmu sosial, kita menemukan Ibnu Khaldun, penulis Muqaddimah. Ia dianggap sebagai bapak sosiologi dan ekonomi. Kalau kita gali lebih dalam, Ibnu Khaldun memang bukan sekadar sejarawan biasa. Muqaddimah, karyanya yang ditulis pada tahun 1377, sering dianggap sebagai ensiklopedia mini tentang peradaban manusia. Uniknya, buku ini pernah masuk dalam daftar bacaan favorit Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, karena isinya begitu visioner dan terasa relevan dengan dunia modern. Yang membuat kagum, Ibnu Khaldun sudah berbicara tentang hal-hal yang kini jadi kajian utama dalam ilmu sosial dan ekonomi. Misalnya, ia menekankan pentingnya solidaritas sosial atau yang ia sebut ashabiyah. Menurutnya, kekuatan sebuah kelompok atau bangsa terletak pada rasa kebersamaan dan tujuan kolektif. Kalau solidaritas melemah karena kemewahan, korupsi, atau kesenjangan sosial, maka sebuah peradaban akan perlahan-lahan melemah. Kalau dipikir-pikir, ini mirip dengan kondisi banyak negara modern yang menghadapi krisis karena hilangnya rasa persatuan di tengah masyarakat. Lebih menarik lagi, Ibnu Khaldun juga sudah mengamati dampak pajak tinggi terhadap produktivitas ekonomi. Ia menulis bahwa ketika pajak terlalu besar, masyarakat akan malas bekerja, investasi menurun, dan negara justru kehilangan pemasukan. Persis dengan yang kemudian dijelaskan oleh para ekonom modern lewat Laffer Curve. Bayangkan ini ia pikirkan di abad ke-14, jauh sebelum Adam Smith atau Keynes lahir. Jadi wajar saja jika banyak orang menyebut Ibnu Khaldun seakan bisa memprediksi kehidupan zaman sekarang. Teorinya tentang siklus kekuasaan, ekonomi, hingga perilaku sosial tetap relevan di era globalisasi. Seolah-olah ia menulis bukan untuk abad pertengahan, tapi untuk dunia kita hari ini. Namun, yang membuat peradaban Islam berbeda bukan hanya karena mereka mengumpulkan buku, melainkan juga karena mereka berani berdebat, menafsirkan ulang, dan menyelami filsafat dengan penuh keberanian. Ilmu pengetahuan tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia selalu berjalan beriringan dengan filsafat dan teologi. Begitu pula pada masa keemasan Islam. Selain menyalin dan mengembangkan sains, para cendekiawan Muslim juga bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang Tuhan, alam semesta, dan hakikat manusia. Ketika karya-karya filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, dunia Islam tiba-tiba berhadapan dengan gagasan-gagasan Aristoteles, Plato, hingga Pitagoras. Pertanyaan tentang asal-usul alam, logika, dan etika mengalir ke dalam perdebatan teologis. Dari sinilah muncul ilmu kalam, sebuah upaya untuk menggunakan rasionalitas dalam memahami akidah. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Kelompok Mu'tazilah misalnya meyakini bahwa akal adalah alat penting untuk memahami Tuhan. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas, sehingga bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Bagi mereka, keadilan Tuhan bisa dijelaskan secara rasional. Sebaliknya, kelompok Asy'ariyah menekankan peran iman di atas akal. Menurut mereka, kehendak manusia sangat terbatas, dan pada akhirnya semua tunduk pada kehendak Allah. Debat ini berlangsung berabad-abad, melahirkan pemikiran yang memperkaya tradisi intelektual Islam. Salah satu tokoh besar dalam perdebatan ini adalah Al-Ghazali. Ia seorang ulama, filsuf, dan sufi yang mencoba menggabungkan spiritualitas dengan intelektualitas. Namun, dalam bukunya Tahafut al-Falasifah, Kerancuan para Filsuf, ia mengkritik keras para pemikir Muslim yang terlalu mengadopsi filsafat Yunani. Menurutnya, sebagian pandangan mereka menyimpang dari akidah Islam.
misalnya keyakinan bahwa alam semesta kekal atau penolakan terhadap kebangkitan jasmani. Kritik Al-Ghazali begitu kuat sehingga mengguncang dunia filsafat Islam. Banyak yang mengatakan inilah awal meredupnya pemikiran rasional dalam Islam. Tapi sebenarnya, kritik itu juga memaksa para filsuf lain untuk memperkuat argumen mereka. Di sisi lain ada Ibnu Rushd atau Averroes dari Andalusia. Ia menulis Tahafut al-Tahafut, kerancuan atas kerancuan, yang membela filsafat sebagai sarana untuk memahami wahyu. Bagi Ibnu Rushd, akal dan iman tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Pemikirannya sangat berpengaruh di Eropa. Bahkan di universitas-universitas abad pertengahan, ia dijuluki The Commentator, karena komentarnya atas karya Aristoteles menjadi pegangan utama para mahasiswa. Sementara itu, Ibnu Sina tidak hanya dikenal sebagai dokter, tetapi juga filsuf besar. Ia mencoba menyatukan pandangan Plato dan Aristoteles tentang eksistensi. Salah satu eksperimen pemikirannya yang terkenal adalah manusia mengambang. Membayangkan seseorang yang kehilangan semua indera tapi masih memiliki kesadaran akan dirinya. Dari situ, Ibnu Sina menyimpulkan bahwa jiwa bersifat imaterial dan independen dari tubuh. Ide ini kelak memengaruhi filsafat barat, bahkan sampai pada René Descartes dengan pernyataannya yang terkenal, cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Menariknya, beberapa filsuf muslim juga menyampaikan gagasannya dalam bentuk sastra. Ibnu Tufail misalnya menulis novel filosofis Hayy Ibn Yaqzan. Kisah tentang seorang anak yang tumbuh di pulau terpencil ini menjadi simbol pencarian kebenaran melalui akal dan observasi. Novel ini kemudian diterjemahkan ke Latin dan memengaruhi tokoh-tokoh besar Eropa, termasuk bahkan lahirnya tradisi novel filsafat modern. Perdebatan panjang antara filsafat dan teologi di dunia Islam ternyata tidak berhenti pada siapa yang benar dan siapa yang kalah. Justru dari sana lahir semangat baru. Makin banyak berdebat, makin banyak pula pertanyaan yang muncul. Dan setiap pertanyaan selalu menuntut jawaban baru. Dari proses inilah lahir ilmu pengetahuan yang segar, orisinal, dan siap diwariskan ke generasi berikutnya. Ilmu pengetahuan yang lahir di Baghdad tidak hanya tinggal di ruang-ruang Baitul Hikmah. Ia menyebar ke seluruh dunia Islam, mengalir dari Timur Tengah hingga ke Andalusia, lalu akhirnya menyeberang ke Eropa. Di dunia Islam, pendidikan bukan hanya milik istana atau orang kaya. Para khalifah dan dermawan mendirikan madrasah, lembaga pendidikan yang terbuka untuk umum. Disinilah anak-anak belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab, fikih, sekaligus ilmu-ilmu rasional seperti logika, aritmatika, astronomi, dan kedokteran. Madrasah bukan sekedar tempat belajar agama. Ia adalah kompleks pendidikan lengkap, ada masjid, ruang belajar, dan perpustakaan. Setiap madrasah biasanya memiliki koleksi buku sendiri, sehingga ilmu bisa diajarkan dengan rujukan langsung dari manuskrip. Salah satu madrasah paling awal yang berkembang menjadi universitas adalah Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang berdiri pada tahun 859 Masehi. Universitas ini diakui UNESCO sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi. Disusul oleh Al-Azhar di Kairo yang sejak abad ke-10 menjadi pusat studi keislaman sekaligus ilmu pengetahuan umum. Namun, kilau pendidikan Islam paling jelas terlihat di Andalusia, wilayah Muslim di Spanyol. Kota Cordoba pada abad ke-10 dikenal sebagai salah satu kota paling maju di dunia. Saat sebagian besar kota Eropa masih gelap gulita di malam hari, Cordoba sudah memiliki jalan-jalan berlampu. Saat Paris dan London hampir tak punya perpustakaan, Cordoba memiliki perpustakaan dengan lebih dari 400.000 buku. Orang-orang dari Eropa Utara datang ke Cordoba untuk belajar. Mereka tercengang melihat rumah sakit yang memiliki bangsal khusus, universitas dengan kurikulum teratur, dan pasar buku yang ramai. Andalusia menjadi jendela peradaban Islam ke Eropa, tempat ilmu dari Baghdad diteruskan ke dunia barat. Setelah umat Islam kehilangan sebagian wilayah Spanyol, kota Toledo jatuh ke tangan Kristen pada abad ke-11. Namun, alih-alih menghancurkan, para penguasa baru menyadari bahwa perpustakaan Toledo menyimpan harta karun ilmu dalam bahasa Arab.
Maka lahirlah gerakan penerjemahan Toledo. Cendekiawan Kristen dan Yahudi bekerja bersama untuk menerjemahkan karya-karya Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan Ibn al-Haytham ke dalam bahasa Latin. Tokoh penting di sini adalah Gerard of Cremona, seorang Italia yang menerjemahkan lebih dari 70 buku Arab ke Latin, termasuk Canon of Medicine karya Ibnu Sina dan Almagest karya Ptolemy versi Arab. Melalui Toledo, ilmu dari Baghdad akhirnya masuk ke universitas-universitas Eropa. Banyak universitas di Eropa lahir setelah paparan ilmu Islam, seperti Universitas Bologna, Paris, dan Oxford. Kurikulum mereka dipenuhi teks-teks terjemahan dari bahasa Arab. Selama berabad-abad, mahasiswa Eropa belajar kedokteran dari Ibnu Sina, matematika dari Al-Khawarizmi, dan optika dari Ibnu al-Haytham. Bahkan istilah-istilah Arab masuk ke bahasa Latin. Aljab menjadi algebra, alkuh menjadi alkohol, algoritma dari nama Al-Khawarizmi. Dengan kata lain, universitas-universitas Eropa berdiri di atas pondasi yang telah dibangun oleh dunia Islam. Selain Toledo, Pulau Sisilia juga menjadi jembatan penting. Pada masa kekuasaan Raja Roger II, banyak ilmuwan Muslim diundang ke Istana Palermo untuk mengajar astronomi, matematika, dan geografi. Roger II bahkan memerintahkan penyusunan peta dunia berdasarkan riset Al-Idrisi, seorang geografer Muslim. Peta Al-Idrisi yang dikenal sebagai Tabula Rogeriana menjadi salah satu peta paling akurat di Eropa selama berabad-abad. Karen Armstrong, sejarawan Barat, bahkan pernah mengatakan Islam tidak hanya menjaga ilmu pengetahuan Yunani, tetapi juga menumbuhkannya, lalu mengembalikannya kepada Eropa dalam bentuk yang lebih matang. Karena dari ilmu yang dikembangkan dan disebarkan oleh Islam inilah lahir semangat baru di Barat yang kelak disebut sebagai Renaissance, zaman kelahiran kembali ilmu dan seni. Tetapi ada satu pertanyaan penting. Mengapa umat Islam sendiri kemudian mengalami kemunduran, sementara Eropa justru maju dengan cepat setelah Renaissance? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas berikutnya. Sejarah tidak pernah berjalan lurus. Setiap peradaban mengalami masa kejayaan, lalu memasuki masa kemunduran. Begitu pula dengan dunia Islam. Setelah berabad-abad menjadi mercusuar ilmu, perlahan cahaya itu meredup. Hingga akhirnya obor pengetahuan berpindah ke barat. Salah satu penyebab utama kemunduran adalah perpecahan politik. Kekhalifahan Abbasiyah yang dulu begitu kuat mulai melemah. Wilayah-wilayahnya pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang sering saling berperang. Invasi dari luar semakin memperparah keadaan. Perang salib abad ke-11 hingga 13 menguras sumber daya. Lalu pada abad ke-13 datanglah badai besar dari Mongol. Pada tahun 1258, Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Kota itu hancur total dan Baitul Hikmah dibakar habis. Ribuan manuskrip berharga dilempar ke Sungai Tigris, hingga airnya dikatakan menghitam oleh tinta buku-buku yang tenggelam. Peristiwa itu menjadi simbol runtuhnya pusat intelektual dunia Islam. Selain politik, ada faktor intelektual. Pada masa awal umat Islam begitu dinamis, berani berdebat dan terbuka pada ilmu dari luar. Tetapi seiring waktu, sikap ini berubah. Setelah perdebatan panjang antara filsafat dan teologi, muncul sikap yang lebih berhati-hati, bahkan cenderung curiga pada rasionalitas. Kritik Al-Ghazali terhadap filsafat, meskipun pada awalnya sehat, diikuti oleh arus besar yang membuat filsafat perlahan ditinggalkan. Ilmu pengetahuan praktis pun ikut stagnan. Eksperimen semakin jarang, dan orientasi pendidikan lebih menekankan hafalan ketimbang penelitian. Kemunduran juga terjadi di bidang ekonomi. Pada abad ke-15 ketika Eropa mulai menemukan jalur laut baru menuju India dan Asia, peran dunia Islam sebagai pusat perdagangan dunia berkurang. Jika dulu Baghdad, Damaskus, dan Kairo menjadi simpul utama jalur sutra, kini pelabuhan-pelabuhan Eropa seperti Lisbon dan Amsterdam mengambil alih posisi itu. Kekayaan yang dulu menopang riset ilmiah tidak lagi sebesar sebelumnya. Ironisnya, pada saat Islam meredup, Eropa justru bangkit. Mereka yang dulu belajar dari terjemahan Arab kini mulai melakukan penelitian mandiri.
Metode ilmiah yang dipelopori Ibnu Al-Haytham diadopsi, lalu dikembangkan lebih jauh oleh Kopernikus, Galileo, dan Newton. Buku-buku Ibnu Sina dan Al-Razi yang diterjemahkan menjadi batu loncatan, bukan tujuan akhir. Eropa belajar dari Islam lalu melangkah lebih jauh. Dari sejarah ini memberi kita pelajaran berharga. Tanpa politik yang stabil, ekonomi yang kuat, dan budaya intelektual yang terbuka, sebuah peradaban maju bisa runtuh. Maka, jika hari ini kita menikmati dunia yang penuh teknologi, sains, dan peradaban modern, jangan pernah melupakan bahwa di masa lalu ada sebuah rumah kebijaksanaan di Baghdad yang bernama Baitul Hikmah. Tanpa Baitul Hikmah, tidak ada Renaissance. Dan tanpa Renaissance, mungkin dunia tidak akan pernah seperti yang kita kenal sekarang.